Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billah. Ila rahi jami'a ila jami'a ya lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Ya bani Adam la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanza'u anhuma libasahuma ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin menceritakan tentang menggodanya iblis kepada Nabi Adam, yang pada akhirnya Nabi Adam sadar, mengakui kesalahan. Kemarin doanya tuh, pengakuannya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemarin kemudian disuruhlah Nabi Adam turun dari surga. Kemarin ba'dukum li ba'din adu. Ya. Satu bagian kalian pada bagian yang lain nanti akan saling menzolimi. Dan anak turun, setan punya anak turun, Adam pun punya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Memang sudah jelas tempatnya manusia nih di bumi, beranak pinak sampai pada waktu yang ditentukan. Karena likulli syai'in ajal. Di setiap sesuatu ada ajal. Nanti ada ajal individu, ada ajal satu masyarakat atau apa gitu. Kaum pasti ada ajalnya. Kemudian kemarin di bumi itulah tahyauna, kalian pada hidup, wa fiha tamutun, dan di bumi juga kalian pada mati, wa minha tukhrajun, dan dari bumi pun nanti kalian akan dibangkitkan.
Kita lanjutkan kemarin hikmahnya juga Allah kasih pelajaran kepada Nabi Adam dan Hawa di surga, kemudian turun ke bumi agar supaya membawa misi bagaimana caranya berada dalam surga. Ada keindahan ya, hidup ini disuruh indah. Di surga tidak ada yang namanya keributan dan lain sebagainya. Tapi di situ hati-hati, ada setan yang mengganggu sehingga turunlah ke bumi ini. Di bumi pun demikian, tidak tepat. Kita lanjutkan ya Bani Adam, hai Bani Adam, artinya anak turun Adam, termasuk kita nih. Qad anzalna, sungguh menurunkan oleh kami gitu. Kata Allah, aku sungguh telah menurunkan alaikum atas kalian libasan akan libas. Libasan ini artinya pakaian. Yang kemarin untuk menutup daripada kejelekan. Ay khalaqna lakum, artinya telah menciptakan kami. Khalaqna huwa, kami telah menciptakan akan pakaian lakum, karena untuk kalian. Kemarin itu kan begitu, ada daun-daun ya, kemudian dibuat menutup, dibuat pakaian. Di dunia pun ya itu. Ya Allah kasih tumbuhan sehingga jadi tenun diolah sehingga jadi pakaian. Itu khalaqnahu lakum. Yuwari, yang menutupi, ayasturu artinya menutupi ya si pakaian, sawatikum akan kejelekan-kejelekan kalian. Lah gunanya pakaian adalah untuk menutup keburukan. Mungkin di situ ada yang bekas jeleknya, maka ditutup oleh pakaian. Itu Allah sediakan. Maka jangan kau telanjang. Kemarin ya. Warisan, dan Allah juga ciptakan, turunkan untuk kalian warisan akan risan. Apa dari kita? Huwa, bermula risan, ma yatajammalu bihi minasyab, itu perkara yang dibuat bagus daripada pakaian perhiasan. Selain gunanya pakaian nutup, juga dikasih untuk risan. Risan itu untuk bagusin perhiasan. Pakai pakaian bagus-bagus, ya nggak apa-apa, memang disuruh gitu. Tapi Allah kata selanjutnya, walibasut taqwa, dan bermula pakaian takwa. Zalika khairun, pakaian takwa ini yaitu lebih baik. Nutup aurat tadi, nutup pakaian kita nih, badan kita ini itu baik gitu ya. Ada yang lebih baik lagi, pakaian yang gunanya menutup dalam segi batinnya. Karena pakaian zahir yang kita lihat ini, ada pakaian batin. Aib yang zahir, ada aib yang batin, maka harus ditutupin. Justru yang batin inilah dibahas takwa, zalika
khair. Apa itu libas takwa? Kalau di sini ayat amal saleh, artinya amal saleh. Ya, penyakit batin harus kita tutupin. Akhirnya doh, jangan sombong. Berarti kesombongan ketika ada orang sombong, ada orang nguret-nguret, berarti ini orang tidak berpakaian. Gitu loh. Secara batinnya. Karena libas takwa khairun. Jadi pakaian itu zahir, pakaian batin. Di mayoritas ada telanjang, keangkuhannya, kesombongannya, gitu. Itu adalah aib. Ketika itu timbul, berarti dia telanjang. Zalika bermula yang demikian itu Allah kasih, Allah jadikan pakaian nutup aurat kejelekan min ayatillah, yaitu daripada tanda-tanda ayat-ayat kekuasaan Allah. Itulah hebatnya Allah. Aidala ilu kudratihi, artinya dalil-dalil kuasanya Allah. Dikasih, disuruh tutup zahir dan batin. Ala allahum yadzakkarun. La'allahum apa? Mudah-mudahan gitu. Atau supaya mudah-mudahan mereka Bani Adam, mereka yang jalanin nutup tadi pakaian, yadzakkarun, yaitu apa cara kita? Yadzakkarun, ngambil peringatan, artinya ingat, supaya mereka bisa ingat. Lah berarti kata-kata ingat berarti dulunya pernah tahu nggak? Supaya mereka ingat, berarti dulunya bertahu ya, kemudian dia lupa biar dia sadar kembali. Ada begitu kan dulu. Ya, kalau yang demikian itu tidak baik, siapapun tahu ya, ngomong gak baik, telanjang tidak baik. Makanya itulah Allah alika la'allahum yadzakkarun, biar dia sadar, dia ingat. Fayu'minuna, maka pada iman mereka Ibnu Adam fihi, yaitu dalam yadzakkarun iltifatun anil khitab. Nah, itu nengok dari domir khitab. Nah, tadinya pakai kum, ya kalian, antum. Nah, kemudian nengok pindah kepada domir gaib, yakni hum. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya. Ya, ini pesan banget, padahal kita ini dipesan banget. Ya. Ya Bani Adam, hai Bani Adam, la yaftinannakum, jangan gitu.
sampai menyasarkan akan kalian syaitanu oleh setan. Hai Adam, hai manusia, jangan sampai setan menyasarkan kepada kalian. Ayyudillannakum, artinya menyasarkan ya si setan akan kalian. Aila tattabi'u, artinya jangan ngikutin kalian akan setan. Mana tadi no? Yang udah digambarin tadi. Fatafatiwanu fatuftanu, maka difitnah kalian kama akhraja, ya kalau kau ngikutin mereka kama akhraja, seperti halnya mengeluarkan setan abawaikum akan orang tua kalian bifitnatihi dengan fitnahnya setan minal jannah. Dulu kan udah pelajaran Nabi Adam demikian ya, sehingga dikeluarkan dari surga. Ya nazi'u, hal keadaan nyopot ya si setan, halun, apa itu hal, anhuma, daripada nabawaikum atau Adam dan Hawa. Fitnah dicopot libasahuma, akan pakaian Adam dan Hawa. Berarti apa? Begitu digoda setan, copot pakaiannya, tutupnya, ya, aibnya, sehingga jauh dari Allah. Liyuriyahuma, supaya memperlihatkannya si setan akan Adam dan Hawa, sau'atihima, akan kejelekan Adam Hawa. Ya, berarti kalau tertipu ngikutin setan, ya kau menampakkan, membuka pakaianmu. Innahu, sesungguhnya setan, setan yarakum, yaitu melihat ya si setan akan kalian, huwa ya si setan. Setan itu, iblis itu ngelihat kita nih. Wa qabiluhu, dan bala teman-temannya setan. Setan dan kawan-kawannya melihat kita, tahu sasaran, sedangkan kita tidak tahu. Bisa jadi itu kita anggap teman, padahal itu musuh. Boleh jadi itu kita anggap ya kebenaran, padahal itu kejelekan. Karena dia tahu sih, dia ngelihat sih, kita tidak melihat. Ya Pak, innahu yarakum min haitsu la tarawnahum, dari arah yang tidak melihat kalian akan mereka. Mereka mah lihat kita, kita mah tidak lihat mereka. Ya kan angel. Maka pastilah orang tertipu dengan was-wasnya setan. Itu tidak ada yang tidak diganggu oleh setan. Ya, karena kita tidak lihat mereka, mereka melihat kita dari arah yang kita tidak tahu. Boleh jadi kita anggap teman, padahal musuh. Boleh jadi kita anggap menguntungkan kita, padahal merugikan. Udah. Ya Allah. Alitaifati, karena bagi taifah golongan ajsadihi, lilitafati ajsadihim, gitu, karena lembutnya jasad mereka setan, sehingga kita tidak bisa lihat.
awadami alwanihim atau tidak ada rupa atau macamnya warnanya setan. Iya, makanya Imam Syafi'i bilang ketika ada orang ngaku ngeliat setan tuh jin membunuh no, nah, maka tidak dipercaya syahadahnya. Artinya karena apa? Orang kalau itu ngaku ngeliat apa ya? Kalau enggak, kalau gini, ada kalanya yang dia lihat itu bukan, ada kalanya yang itu bohong, gitu loh. Ada kalanya yang dia lihat bisa jadi itu bukan, ada kalanya dia ngaku melihat padahal tidak. Itu tinggal dua. Maka ada yang bijak, ya ketika dia mengaku melihat, ya bisa jadi cuman bukan bentuk aslinya, itu dah. Itu yang bijak begitu. Kalau yang saklek enggak, bohong udah. Karena ketika dia mengaku melihat, ada kalanya itu bukan, ada kalanya dia berbohong. Gitu. Ya ada yang ya terserah itu mah. Ya kali udah. Cuman bisa jadi bukan bentuk aslinya. Gitu. Ya segala gitu. Udah percaya kita ada. Gitu. Ya karena ada orang ini dia saya keluarin setannya. Ya setan saya mendingan. Setan lu dikeluarin susah, setan gua lagi. Ya karena mereka ya melihat kita tidak lihat ya. Min haitsu la tarau nahum, karena lilata fatih ajsadihim, atau tidak ada warnanya gitu. Ada apa itu gaib? Lah kagak. Hah? Yang namanya gaib itu nggak ada. Kalau diterangin nih ada. Makanya ketika dia nyebut Allah di sana, ketika apa ayatnya? Nah, apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, bukan bil ghaib tapi bil ghaib. Apa ghaib? Ya Allah ya. La yaftinannakum syaitan tadi min haitsu lam tarawnahum gitu. Inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun. Inna sesungguhnya aku, kata Allah nih. Iya, benar. Ja'alna yaitu menjadikan aku asyayatin akan setan-setan. Kami jadikan aulia akan aulia. Kami jadikan penolong
karena kata aulia nanti banyak maknanya. Ada yang nanti tergantung keadaannya. Ya. Ada yang maknanya kekasih. Ada yang maknanya penolong. Ai awanan artinya penolong wa qurana dan jadi teman-teman. Sungguhnya ku jadikan setan-setan adalah sebagai penolong lilladzina la yu'minun kepada orang-orang yang tidak iman. Jadi setan Allah jadikan aulia pada orang-orang yang tidak beriman. Ya, apabila dia sono tuh, ya itulah aunannya kan. Junud kemarin dia tidak mau sendiri, nah, dia harus cari teman. Wa idza fa'alu dan apabila mengerjakan mereka fahisyatan akan kejelekan, apabila mereka berbuat jelek maksiat pokoknya jelek dah, kasyirki kaya syirik wa tawafihim bil baiti uratan dan tawaf mereka di Baitullah hal keadaan telanjang, qailina hal keadaan pada ngucap mereka la natufu fi siyabin nasainallaha fiha, tidak kuat aku dalam berpakaian yang kami buat maksiat kepada Allah dalam pakaian tersebut. Fanuhu maka dicegah ya saladina anha daripada ya begini kan. Kalau kau ngikutin setan min haitsula tarawnahum, ya aku jadikan setan ini adalah aunan, akwanan, nolong, teman pada orang-orang yang tidak beriman. Karena dulu nih ada sekelompok orang ketika dia tawaf, dia copot bajunya dengan bertelanjang. Gitu. Kenapa alasannya? Karena ini baju pernah saya buat maksiat kepada Allah Ta'ala, maka saya tidak kuat untuk tawaf memakai baju yang itu salah, itu ngikutin setan, copot baju. Gitu. Kau disuruh tutup itu, itu ya salah nggak masalah top dalam keadaan jangan dilepas, jangan terancam. Ya alasannya tetap Allah, kalau nggak kuat ya Allah. Nah, salah ya setan itu. Iya, maka di sana nanti ada qalu wajadna alaihi aba'ana. Karena dulu mereka gitu. Entar lanjutannya. Kasyirki tawaf kayak pes musikan, tawaf di Baitullah hal keadaan telanjang. Qalu pada berkata mereka orang yang enggak beriman yang tawaf dalam keadaan telanjang. Wajadna alaihi aba'ana, kami menemukan atas yang demikian itu fahisha tawaf tadi aba'ana akan bapak-bapak kami, fagatadaina bihi maka mengikut kami kepada mereka. Itu alasannya lah. Maka kemarin
ngikutin tradisi. Kalau memang itu salah, nggak bisa diikutin. Nggak boleh, ini kan alasannya dulu bapak-bapak kami begitu. Maka sangka Quran, ya jangan begitu karena itu yang salah. Masa toh dalam keadaan telanjang. Tuh. Udah. Ya setan. Wallahu, dan bermula Allah amarona biha, itu memerintahkan Allah kan kami biha dengan fahisah. Alasannya gitu kan, setan begitu tuh kemarin kan gitu setan gambarannya ya. Iya, dia mengatasnamakan Allah gitu. Wallahu amarona biha, kan Allah yang nyuruh. Qul, katakanlah lahum kepada mereka, innallaha la ya'muru bil fahsya. Nah, jangan mengatasnamakan Allah, jangan. Kenapa? Katakanlah Allah, sesungguhnya Allah tidak pernah, tidak memerintah untuk berbuat jelek. Tuh. Ya kalau kurang kita kan ketipu. Kanjeng Syekh aja. Ya, tidak tertipu. Ya. Ya. Karena ahli sufi banyak yang tersesat, banyak yang tertipu gara-gara itu. Ya. Kalau Kanjeng Syekh enggak, karena dia tahu Allah tidak pernah menyuruh sesuatu kejelekan. Dan Allah tidak pernah menghalalkan sesuatu yang Allah pernah haram. Mau siapa? Gitu. Ya makanya innallaha la ya'muru bil fahsya. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ataquluna, apakah pada ngucap kalian, alallahi, atas Allah, ma la ta'lamun, akan apa-apa yang kalian tidak tahu. Ya, jangan. Jangan kau berkata, mengucap atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak tahu. Sembarangan. Ya. Kayak Quran punya dia, kayak hukum dia yang bikin. Nabi aja ditegur. Ya. Kenapa kau haramkan apa-apa yang aku telah halal? Aduh, ya Allah. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apa-apa yang kalian tidak tahu, annahu, bahwasanya Allah, qalahu, itu berkata Allah akan. Tadi istibhamu inkarin, itu pertanyaan inkar. Taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Besok dipertanggungjawabkan. Kita kan di dunia ini kayak udah paling bener. Ya. Udah tahu udah yang lain salah. Ya. Orang nggak sauderan salah. Sauderan nggak sauderan salah juga.
Iya makanya berpakaian di sana tadi kata-katanya libas, artinya berpakaian. Itu pun ya di hadis gitu. Makanya perbedaan apa pemahaman para ulama itu sama-sama rujukannya kepada Quran dan hadis. Ada yang pakai cadar, ada yang enggak gitu, ada yang lepas kepala. Bicara masalah aurat yang wajib ditutup itu pun macam-macam, itu pun perbedaan pendapat para ulama. Jangan kalau begitu salah ya salah, perbedaan kok ya. Tinggal konsekuensinya, tinggal kita mau pakai yang mana jalan. Berulang-ulang saya katakan, kita ini tamu Al-Quran. Allah itu adalah tuan rumahnya. Ya, kita namu rame-rame nih, disuguhin minuman jenisnya banyak. Banyak. Kira-kira tuan rumah marah nggak kalau kita ngambil teh doang gitu? Tuan rumah marah nggak kalau dia ngambil, ada yang ngambil susu gitu? Ya, yang pada ribut tamu sesama tamu nih. Itu hukum itu demikian. Allah masih luas. Ya. Sama-sama tamu pada berantem. Pakai nanya, ngapa lu goblok banget ngambil kopi, bukannya susu. Ngatuk lagi goblok banget, ada susu, lu malah ngambil air putih. Padahal semuanya punya alasan, semuanya adalah milik tuan rumah. Tuan rumahnya lagi marah. Qalu wajadna alaihi aba'ana wallahu amarna biha. Qul inna allaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Qul amara rabbi bil qisti wa aqimus shalah. Ya, apa? Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'uduna fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah innahum takhadhu syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Berat lagi. Wa aqiqul, katakanlah amaro merintah Rabbi oleh Tuhanku bil qisti dengan qist tengah-tengah. Maka ada yang menamakan qistun itu adil, artinya adil. Iya, tengah-tengah. Ya karena apa? Kalau terlalu bares itu boros namanya. Ya, kalau kagak banget itu mirip, itu pelit namanya. Ya, orang yang apa namanya pemurah itu yang sedengan, yang ada di tengah-tengah. Terlalu berani, sembrono namanya. Ya, kagak berani, penakut namanya. Pemberani gimana? Tengah-tengah, sembrono kagak, takut juga
Enggak, itu semua namanya Bilqis. Iya. Maka ada pemberani, ada orang roboh, sembrono. Allah memerintahkan dengan berbuat adil. Tengah-tengah. Ya, apapun. Artinya apa? Moderat, gitu dah. Lalu nganan lu kagak, ngiri juga. Wa aqimu dan dirikanlah lafaz hakimu ma'tufun yaitu diatofkan ala maknan bil qisti. Tadi Aikal artinya berkata Allah situ wa aqimu au qablahu wa qabalu muqaddaran atau ada belumnya ada lafaz faqbalu yang disifat. Wa aqimu dan dirikanlah wujuhakum akan wajah kalian lillah berbuat adil ya ngadeg kepada Allah lillah inda kulli masjidin di sisi tiap-tiap masjid. Maksudnya bagaimana? Ai akhlisu artinya ikhlaskanlah kalian lahu karena Allah sujudakum akan sujud kalian betul-betul ya karena Allah bukan karena yang lain. Ya kan gambaran yang gitu. Ketika orang sedang sujud berarti dia lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Artinya bukan sujud fisik. Artinya kita ini sudah tidak ada daya dan upaya. Fisiknya ya digambarkan ya sujud. Itu. Dia akan sujud kalian. Bisa jadi sujudnya di masjid, tempat sujud. Masjid yang ini bisa jadi ya dimanapun dia berada itu adalah masjidnya Allah Ta'ala gitu ya, yang diartikan hanya masjid itu tempat sujud itu masjid jami atau ini jangan dipersempit maknanya. Cinta kalau yang di hutan udah masjid ya artinya masjid artinya tempat sujud artinya sujud gitu wad'uhu dan mengabdilah kalian akan Allah ai abuduhu artinya mengabdilah kepada Allah mukhlisina lahuddin mukhlisina hal keadaan yang ikhlas lahu karena Allah ad-dina akan agama minas syirik hanya Allah mengabdi hanya kepada Allah tidak ada embel-embel apa-apa ya karena yang namanya pengabdian ada abdi negara ya gimana abdi negara ya abdi negara apa dia bekerja untuk lah berarti ketika orang mengabdi kepada sang raja kepada tuannya nih ya apapun yang dia kerjakan dalam rangka karena dia mengabdi bekerja untuk Tuhannya untuk apa juragannya berarti jenis kerjaan apapun ia adalah jenis pengabdian orang khidmah sama saya orang ngabdi sama saya bangun tidur
atau tidurnya dah karena besok pagi mau kerja gitu. Berarti tidurnya ini adalah pengabdian. Bangun tidur, gua ngecerin dedek, mau mempanin ayam. Ayamnya ayam juragannya. Ngecerin dedeknya pun ini pun adalah pengabdian. Tuh. Maka mengabdi itu karena Allah, sholatnya, zakatnya. Itu ngabdi. Nggak minta gaji. Apalagi dengan kontrak. Mukhlisina lahuddin. Semata-mata karena Allah. Kama bada'akum ta'udun. Kama bada'akum kayak hanya menjadikan Allah akan kalian. Ay khalaqakum artinya Allah menjadikan kalian walam takunu syai'a dan tidak ada kalian itu sesuatu. Ya, di bumi tutup nih badan ya berpakaian tajamul tadi tuh tutup itu aib zahir dan aib batin lah nanti kemudian sembahlah mengabdilah kepada Allah ya dan menghambalah kepada Allah dengan mukhlisina lahuddin. Seperti halnya kalian diciptakan dulu tanpa berpakaiannya telanjang ya. Begitupun ta'udun, begitupun besok kalian kembali bangkit nih di sana nih keadaan telanjang. Ya, kalau sekarang nih, kemarin lahir, besok bangkit. Nah, di sini, mukhlisina lahuddin, lanjang. Kama badakum ta'udun ayyu'idukum ahya'an yaumal qiyamah. Artinya kau mengembalikan Allah akan kalian hal keadaan hidup besok di hari kiamat. Makanya fariqon hada wa fariqon haqqa alaihimud dhalalah. Sebagian ada yang dapat petunjuk. Sebagian lagi alaihim ad-dhalalah. Karena nanti kita kalau ngomongin hidayah ada yang ditunjukkan, dikasih tahu jalan sendiri. Ada yang dikasih tahu dan diantarkan. Ya, makanya ada yang Allah antarkan dia ke neraka, ada yang antarkan dia ke surga. Kita mau Pulau Gadung. Pulau Gadung kemana sih? Nih naik mobil ini, sampai. Ada lagi yang ke Pulau Gadung mana? Ayo saya antar. Kita besok. Makna daripada hidayah. Nah, Allah alam shawab. Kita break dulu setengah jam. Nanti kita buka lagi jam 10. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Allahumma fiqlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan wa rizqan halalan thayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Ulaya salli wa sallim daiman abada
حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم